Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali menimba ilmu meskipun dalam pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Agung Derawan, Ganjar Hakiki, Neng Ernawati, Pertika Eliza, dan Amelia Hendayani Hidayat akan mempresentasikan mengenai menulis pesan rutin dan positif. Silahkan teman-teman simak dan pahami video berikut ini. Pengertian pesan rutin. Pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang, perlu dilakukan atau dijawab secepatnya. Pesan rutin sangat beragam dan menggunakan pendekatan langsung seperti surat masuk, surat keluar, memo yang berisi pesanan barang, keluhan, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain, yang meliputi good news dan goodwill, pengorganisasian. Permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau dedukatif. Beberapa bentuk pesan positif diantaranya pesan kabar baik atau good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Good news tentang pekerjaan, kenaikan gaji, lamaran pekerjaan dikabulkan, promosi jabatan, tunjangan hari raya atau THR, news tentang produk, pemberian diskon, layanan pernah jual, garansi, dan persetujuan kredit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Derawan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ganjar Hakiki mengenai menggunakan proses penulisan 3 langkah untuk pesan positif dan rutin. Sini saya akan menjelaskan pesan positif dan rutin akan efektif apabila menerapkan strategi yang jelas. Seperti apa strateginya? Pertama, pembuka. Pada pembuka, nyatakan permintaan Anda secara sopan, tidak menuntut dan personal, spesifik dan tepat. Yang kedua, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda. Terus pada isi. Di dalam isi itu harus ada beri alasan bahwa permintaan Anda penting, lalu jelaskan setiap potensi manfaat bila merespon permintaan Anda. Perincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Yang terakhir, mintalah dilakukan tindakan spesifik. Ketiga, penutup. Informasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda. Terus ekspresikan rasa terima kasih Anda, nyatakan dengan jelas setiap tenggat waktu permintaan Anda. Pemesanan produk baru kepada suatu perusahaan, pengiriman produk kepada pelanggan, pemberitahuan kebijakan kepada semua karyawan, pemberian penghargaan bagi karyawan yang loyal terhadap perusahaan, atau pemberian ucapan kepada karyawan atau pegawai yang berprestasi baik merupakan kegiatan-kegiatan rutin dalam dunia bisnis. Strategi untuk penulisan permintaan rutin dan pesan-pesan positif adalah dengan pendekatan langsung. Pendekatan langsung atau disebut juga direct approach memiliki beberapa keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan pertama, meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah dilakukan. Yang ketiga, menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan yang tidak perlu perhatian seksama. Dan juga memiliki kelemahan, yakni orang yang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Yang kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, di sini ada strategi untuk penulisan permintaan rutin dan juga pesan-pesan positif adalah dengan cara pendekatan langsung. Nah, pendekatan langsung atau disebut dengan direct approach memiliki beberapa keunggulan dan juga kelemahan. Pertama, keunggulan ada meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca atau suatu pesan. Yang penulis tulis pada paragraf pertama pasti adalah inti atau disebut dengan paragraf induktif. Maka dari
Maka dari itu, ketika membaca, si pembaca akan langsung memahami secara keseluruhan karena penulis sudah menulis intinya pada paragraf pertama. Yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, pada paragraf pertama itu akan menulis tentang hasil analisis ataupun juga inti dari apa yang ingin penulis katakan ataupun tuliskan. Yang ketiga, menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa yang dimaksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan yang tidak perlu perhatian sama. Ini juga terkait dengan poin-poin tadi ketika menulis paragraf pertama, si pembaca pun akan menghemat waktu jika si pembaca banyak tugas atau apa, ketika lihat paragraf pertama dia sudah langsung oh iya gitu. Tapi ya tidak begitu juga, harusnya sebaiknya si pembaca menulis pesan-pesan tersebut secara keseluruhan. Nah, dan juga memiliki kelemahan. Pertama, orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikir. Nah, iya, karena penulis ini berpikirnya itu pasti tidak sesuai dengan KBBI lah gitu, tidak akan sesuai dengan kaidah karena si penulis pasti akan menulis dengan pikirannya gitu langsung. Terus yang kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, di sini itu tergantung penulisnya. Kalau misalkan penulisnya itu pendidikannya rendah, mungkin bukan S1 ataupun bahkan bukan SMA, mungkin mereka tidak akan ada basa-basi untuk secara sopan santun menyampaikannya, mungkin akan langsung to the point kepada masalah. Nah, itu kurang baik sebenarnya. Seharusnya itu ada kaidah, bukan kaidah sih, ada attitude. Kalau misalkan ada attitude, berarti sudah kelihatan bahwa penulis ini memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang selanjutnya yaitu membuat permintaan rutin. Cara membuat permintaan rutin ada dua. Yang pertama, permintaan untuk pihak internal. Biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Lalu cara yang kedua yaitu permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai mengirimkan jawaban rutin dan pesan positif yang memiliki tujuan. Yang pertama, mengomunikasikan suatu informasi atau berita baik. Kedua, menjawab semua pertanyaan. Ketiga, menyediakan semua detail yang dibutuhkan. Dan yang keempat, memberikan kesan yang baik kepada pembaca tentang Anda atau perusahaan Anda. Strategi untuk jawaban-jawaban rutin dan pesan-pesan positif. Yang pertama, menyatakan permintaan Anda di depan. Kita harus memperhatikan intonasi atau nada. Contohnya, daripada kita berbicara seperti berikan saya hasil presentasi kemarin, lebih baik kita berbicara bolehkah saya atau tolong ambilkan hasil presentasi kemarin. Perhatikan intonasi dan nada terhadap lawan bicara supaya bisa menyampaikan pesan secara efektif. Yang kedua, menjelaskan dan membenarkan permintaan Anda.
Jadi, gunakanlah bagian tubuh dari pesan. Maksudnya inti dari pesan tersebut. Seperti jelaskan secara detail atau terperinci, lembut dan logis dari pembukaan sebelumnya. Jika kita mempunyai banyak permintaan, selesaikanlah satu permintaan terpenting, baru lanjutkan ke topik permintaan selanjutnya. Jika kita mempunyai permintaan yang rumit atau kompleks, pecahkanlah satu-satu menjadi spesifik, pertanyaan tunggal yang memudahkan pembaca untuk mengerti satu-satu dari permintaan kita. Dengan konsiderasi tersebut, tidak hanya menunjukkan rasa hormat ke lawan bicara, tetapi bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan secara akurat dan dalam waktu yang singkat. Lalu yang ketiga, menutup dengan permintaan yang spesifik dan ramah. Kita dalam menyampaikan pesan harus menutup pesan dengan 3 elemen sebagai berikut. Yang pertama, permintaan spesifik yang termasuk dengan deadline yang relevan. Kedua, informasi tentang bagaimana Anda dapat dijangkau. Lalu, mengapresiasi atau kita memberikan kesan baik terhadap orang yang kita kirimi pesan. Sekian, terima kasih.